Sesaat lagi kita simak dialog bersama Dispaperkan Wonosobo dalam sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira kembali 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Hadir untuk Anda di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Dan ketemu lagi saya Mita sore hari ini menemani Anda seperti biasa. Rumpun Padi pastinya menghadirkan informasi-informasi seputar apa aja coba. Iya, ada pangan, ada pertanian dan juga perikanan Indonesia. Yang ada di Wonosobo ini banyak sekali. Kita juga sudah biasa nih ya, setiap hari Rabu di minggu kedua, minggu ke-4 atau sebaliknya kita selalu bertemu dengan narasumber-narasumber yang keren-keren dari berbagai bidang. Ada pangan, ada pertanian, ada perikanan juga. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang dinamika kelompok tani dalam kegiatan food estate di Kecamatan Kalikajar. Untuk pesanan Inspira yang mau gabung, silahkan di 0823 2383 9996 sampai jam 4 aja. Dan di studio Radio Pesona sudah hadir narasumber kita. Bolehlah kita kenalan dulu ya. Ini yang pertama ada Mas Indra Subiarso selaku penyuluh pertanian terampil BPP Kalikajar. Halo Mas Indra, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Mita. Iya, semangat ya sore ini walaupun hujan. Semangat Mbak Mita, semangat. Kita tetap semangat. Oke, ini Mas Indra nggak sendiri, ditemenin juga ada Mbak Murfi Dwini AMD selaku penyuluh pertanian terampil BPP Kalikajar. Mbak Murfi, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak Mita. Iya. Selamat sore juga untuk Pesona Inspira. Iya, terima kasih. Semoga semangat juga ya Mbak Murfi ya. Insya Allah. Ini juga Pesona Inspira sudah disapa oleh kedua narasumber, jadi silahkan simak dan gabung sampai jam 4 sore nanti. Nah, kita ini ngomongin tentang dinamika kelompok tani dalam kegiatan food estate di Kecamatan Kalikajar. Mungkin sebelumnya boleh dikenalin dulu lah ya Pesona Inspira. Sebelum kita kenalan sama food estate, kita kenalan dulu sama narasumbernya. Mungkin boleh memperkenalkan diri dari masing-masing narasumber, silahkan. Iya, terima kasih Mbak Mita. Langsung saja. Nama saya Indra Subiarso. Seperti tadi sudah diperkenalkan, saya bertugas di BPP Balai Penyuluh Pertanian Among Tani Kecamatan Kalikajar. Rumah saya Selomerto. Ya, sementara perkenalkannya seperti itu dulu. Oke, ini di BPP udah lama Mas? Saya masuk di pertanian sudah mulai 2008. Dan di Kecamatan Kalikajar mulai April 2021. Sebelumnya saya bekerja di BPP Kecamatan Sapuran, terus di BPP Kecamatan Wonosobo, terus di BPP Sukoharjo, dan sekarang di BPP Kalikajar. Oke, kalau Mbak Murfi? Oke, terima kasih Mbak Mita. Perkenalkan, nama saya Murfi Dwini, biasa dipanggil Murfi. Saya mungkin nanti sepanjang berjalan logatnya akan beda dengan Mas Indra karena saya asli dari Tangerang. Di sini sudah agak lama, 18 tahun. Di pertanian saya per 2021 Mbak Mita. Sebelumnya saya di peternakan tahun 2010 saya di peternakan, baru bergabung di pertanian di 2021. Mungkin itu aja Mbak Mita perkenalannya. Terima kasih, kita sudah kenalan dengan narasumber kita. Ini memang mencintai pekerjaan, terutama di pertanian, tadi juga perikanan, peternakan nih Mbak Murfi. Sempat di peternakan ya Mbak? Iya, sempat di peternakan dulu, agak lama. Nah, sekarang kita sudah kenalan sama narasumber, kita kenalan dulu nih tentang food estate. Sebenarnya food estate atau FS sendiri itu apa sih gitu? Silahkan, mau dijawab siapa nih? Mungkin Mas Indra. Iya, terima kasih Mbak Mita. Food estate sendiri atau lebih rincinya tentang food estate adalah suatu program dari pemerintah yang salah satu tujuannya adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional ya Mbak. Salah satunya pemerintah upayanya yaitu dengan meluncurkan program food estate. Nah, untuk khususnya untuk di Kecamatan Kalikajar, food estate itu lebih kepada tanaman sayuran atau hortikultura yang pada akhirnya nanti biar bisa swasembada pangan. Dalam menanggulangi krisis pangan itu salah satunya ada upaya food estate Mbak.
Oke, itu tadi sudah dijelaskan sama Mas Endra bahwa FE itu tadi adalah sebuah proyek bidang pertanian yang dilakukan gitu ya. Nah, ini kegiatan food estate di Kabupaten Wonosobo di mana aja nih? Untuk Wonosobo itu ada di Kecamatan Kalikajar, ada juga di Kecamatan Kertek, ada juga di Kecamatan Watu Malang, Kecamatan Garung, dan Kecamatan Kejajar, yang daerah-daerah sentra holtik gitu. Oke, daerah sentra holtik salah satunya adalah Kalikajar. Iya, Nah, salah satunya dampak dari food estate di Kalikajar sendiri gimana nih Mas? Oke, mungkin saya bisa bantu. Oke. Untuk dampak dari kegiatan food estate ini, salah satunya adalah masuknya teknologi, Mbak Mita. Jadi kalau sebelumnya itu di food estate itu di kawasan Desa Lamuk itu sebelum food estate masuk itu masih termasuk tradisional, termasuk mulai dari peralatannya, teknologinya dan lain sebagainya itu masih tradisional. Tapi ketika food estate ini masuk, ada teknologi yang masuk di sana. Selain karena apa? Karena food estate itu karena berbasis teknologi yang berbasis aplikasi. Jadi masuknya teknologi ke food estate itu berkembangnya di sana. Jadi sekarang lebih meningkat. Yang kemudian selain teknologi ada pengembangan alsintan, Mbak Mita, yang tadi saya sebutkan. Kalau sebelumnya masih pakai cangkul, sekarang di sana sudah pakai alat, yaitu kultivator. Jadi kalau biasanya mengolah lahan itu 1 hektar bisa sampai 2 minggu, 3 minggu itu bisa cukup hanya dengan 2 hari. Selain itu ada peningkatan SDM, Mbak Mita. Jadi ada kita kan selain petani yang terlibat di sana juga ada akademisi dari Polbangtan, dari UGM juga yang memberikan edukasi tentang teknologi yang meningkatkan SDM di sana. Dari semua dampak itu otomatis produksi meningkat dan arahnya nanti ke kesejahteraan masyarakat. Seperti itu, Mbak Mita. Oke, jadi ada dampak-dampak juga gitu ya. Nah, tujuan sendiri dari kegiatan FE sendiri apa nih? Salah satu tujuan dari FE yang seperti tadi yang saya sampaikan adalah utamanya mewujudkan ketahanan pangan nasional, Mbak Mita. Lah salah satu upayanya adanya food estate ini. Di samping itu juga food estate ini adalah salah satu upaya peningkatan produksi, yang khususnya supamanya cabai di Kecamatan Kalikajar, yaitu produksi cabainya meningkat kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya food estate ini nanti kan masuk teknologi-teknologi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Murfi, itu biar bisa efisiensi produksi. Artinya di situ ada juga nanti pelatihan tentang pupuk organik kayak gitu. Terus ada juga tadi supamanya mekanisasi masuk ya, Mbak. Mekanisasi masuk, jadinya kita bisa efisiensi produksinya. Kemudian juga ada di sini food estate juga ada jaminan pasar. Artinya karena food estate ini sebuah kawasan, itu kan dari berbagai kelompok tani. Lah dengan adanya berbagai kelompok tani yang digabungkan, disatukan visi misinya sama, lah di situ diharapkan adanya nanti jaminan pasar itu tentang produk-produk pertanian. Dan yang terakhir adalah program di pertanian food estate ini adalah bagaimana ujung-ujungnya nanti kesejahteraan petani meningkat. Tadinya yang teknologi belum masuk, yang tadinya belum paham tentang pertanian organik, pertanian ramah lingkungan, atau belum terorganisasinya sebuah kelembagaan kelompok tani, lah dengan adanya food estate ini nanti bisa bergabung menjadi lebih baik dan kesejahteraan petaninya meningkat menjadi lebih baik. Itu Mbak Mita. Oke, ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan petani gitu ya. Nah, yang terlibat di kegiatan ini berarti hanya petani kah atau mungkin siapa saja nih yang bisa terlibat dalam kegiatan food estate ini? Oke, terima kasih Mbak Mita. Siapa aja sih yang terlibat dalam FE ini? Tentunya tidak hanya petani. Kalau petani jelas perannya paling penting karena adalah pelaksana di situ. Lalu selain ada petani juga ada tadi yang tadi sudah saya singgung, ada dari akademisi.
Akademisi itu dari kita kerjasama dengan Polbangtan dan UGM. Mereka yang memberikan edukasi teknologi kepada masyarakat di sana. Lalu selain petani dan akademisi juga tentu ada pemerintah. Peran pemerintahan yang tertinggi mulai dari Kementerian Pertanian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, hingga Balai Penyuluh Pertanian, semua terlibat dan berperan aktif di dalam kegiatan food estate itu. Dan yang terakhir ada off-taker, Mbak Mita. Di sini peran off-taker tidak kalah penting dengan yang lainnya. Jadi off-taker ini memberikan pendampingan secara rutin, yaitu sebagai secara rutin dalam proses aktivitas pertanian selama berlangsung di food estate di sana, Mbak Mita. Salah satu perannya yaitu sebagai penjamin, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Endra. Off-taker di sini menjamin komoditas hasil pertanian. Jadi off-taker bisa dari kalau off-taker itu bisa dari swasta, bisa dari perusahaan swasta, bisa dari perusahaan negara. Kalau yang ada di Lamuk ini itu dari perusahaan swasta. Off-taker yang bergerak dari perusahaan swasta. Selain menjamin komoditas hasil pertanian, mereka juga berperan dalam menghubungkan petani dengan pasar yang lebih besar. Jadi petani nggak cuma kalau sekarang hanya kemarin hanya panen, diambil tengkulak, dijual, tapi sekarang mereka bisa langsung terhubung ke petani pasar yang lebih luas, lebih besar, seperti itu, Mbak Mita. Oke, ternyata ini jangkauannya lebih luas gitu luas. Ya. Nah, untuk Kali Kajar sendiri pelaksanaan kegiatan FE-nya seperti apa nih Mas Indra? Ya, terima kasih Mbak Mita. Kami selaku PPL di Kecamatan Kali Kajar, khususnya di Desa Lamuk, yang ada kegiatan food estate. Sampai sekarang alhamdulillah kegiatan food estate berjalan dengan baik. Artinya kegiatan-kegiatan itu dari pertanian itu meningkat itu. Misalnya saya contohkan itu ya. Karena apa? Dulunya kelompok-kelompok tani itu sebelum adanya food estate itu kan kurang aktif sekali kayak gitu. Beberapa kurang aktif ya. Setelah adanya food estate itu mereka bergerak kayak itu, bergerak dan menjadi lebih aktif. Selain itu juga food estate ini kita fokuskan di Kecamatan Kali Kajar, terutama di Desa Lamuk itu kan untuk komoditas cabai dan bawang putih itu ya Mbak. Selain itu juga pelaksanaan sampai sekarang dampak salah satu dari food estate pelaksanaannya itu ya adanya bangsal. Jadi sebuah rumah pengolahan hasil pertanian itu ada cabai pupuk, nanti ada contohnya itu Mbak. Itu juga kemudian ada juga tentang pengendalian hama penyakit. Nah ini kita mendapatkan program ini dalam rangka mendukung food estate. Ini tahun 2022 lah. Itu sekabupaten hanya satu yang ada di Desa Lamuk, tepatnya di Poktan Giritani, Desa Lamuk, Kecamatan Kali Kajar, Mbak. Nah, di sini petani kita bareng-bareng belajar, kita bareng-bareng pendampingan dari petugas POPT juga ada yang khusus menangani hama penyakit, bagaimana membuat Trichoderma, PJPR kayak gitu. Itu dalam rangka untuk menekan salah satunya tadi menekan biaya produksi pertanian, biar petani itu bisa membuat obat-obatan atau pengendalian hama penyakit yang secara alami. Dan ini baik sekali untuk pertanian karena ini pertanian ramah lingkungan, bisa untuk jangka panjang gitu Mbak Mita. Oke, jadi ini untuk bisa digunakan hingga jangka panjang gitu ya Mas. Oke, nah untuk FE sendiri apakah ada pendampingan nih Mbak Murfi mungkin? Pendampingan baik. Kalau untuk pendampingan tadi salah satunya yang saya sudah jelaskan ada selain dari kami dari PPL juga ada dari akademisi. Tadi ada dari Polbangtan. Jadi yang kemarin berlangsung di kegiatan FE itu kita ada dari Polbangtan sama dari UGM. Yang dari Polbangtan itu salah satu contohnya kita ada kegiatan pengolahan pakan ternak. Karena kegiatan food estate ini kan kegiatan pertanian yang berintegrasi. Jadi bukan hanya di pertanian tapi juga ada peternakan. Jadi kebetulan kemarin juga bertepatan bareng dengan kegiatan food estate ini ada bantuan peternakan ayam Mbak Mita. Jadi di sana dari Fakultas Polbangtan itu dan Universitas Polbangtan dapat kegiatan mendampingi untuk kegiatan pengolahan pakan ternak. Oke, terus kalau selain dari Polbangtan juga dari UGM itu kerjasamanya langsung dari
Kementerian Kominfo dulu, dari Kemenminfo ya Mas Endra, dari Kemenminfo itu untuk kita juga dapat di sana ada bantuan alat sensor curah hujan, ada bantuan alat sensor curah hujan. Jadi kalau selama ini petani itu kan kalau mau ngobat, nyemprot itu ngandelin lihat cuaca cuma di terawang seperti itu, karena kalau misalnya mau hujan biasanya mereka nggak jadi nyemprot kayak gitu. Nah itu dapat bantuan itu Mbak, tapi kan itu tadi karena berbasis teknologi mereka harus pakai aplikasi, maka kita kerjasama dengan UGM memberikan edukasi untuk aplikasi yang bisa kita kaitkan dengan alat tersebut. Jadi sekarang di sana sudah ada alat curah hujan yang bisa mendeteksi curah hujan. Selain itu juga ada alat sprinkle Mbak Mita. Ada alat sprinkle yang juga dibantu dari dari teman-teman akademisi, pendampingan juga yang terus mendampingi petani di sana. Alat sprinkle itu karena itu posisinya lahannya kan di bawah ya Mbak Mita. Jadi kalau dengan alat sprinkle itu air bisa dengan mudah aksesnya di sana. Lalu selain itu juga tadi yang sudah saya sampaikan, selain dari akademisi juga dari off-taker juga mendampingi terus kegiatan selama kegiatan pertanian itu berlangsung. Seperti itu. Oke, ternyata banyak sekali gitu ya yang ikut mendampingi dalam food estate ini gitu. Dan ternyata sudah mulai canggih gitu. Kalau hujan kayak gini nggak disemprot karena luntur, percuma ya. Luntur sudah bisa dideteksi. Akhirnya sudah bisa dideteksi. Nah, ini ada keuntungannya, tapi mungkin ada juga kendala dong pasti ya. Nah kira-kira nih Mbak Murfi selama mendampingi atau mungkin dalam pendampingan kegiatan Evi sendiri, kendala apa saja sih yang dihadapi? Baik Mbak Mita, banyak banget Mbak Mita. Nanti saya banyak takut, ternyata ya. Saya takut jatuhnya jadi curhat ini. Karena emang kompleks sekali permasalahannya. Kalau saya cerita dari awal, karena kebetulan memang kami mendampingi betul-betul dari awal kegiatan food estate. Yang pertama mulai sebelum benar-benar semua turun itu pertama sekali lahan Mbak Mita. Saat itu karena ini program pemerintah langsung, ada arahan dari Bapak Presiden. Waktu itu kita belum sedikit menyinggung ya, ini Desa Lamuk pernah sempat dikunjungi Pak Presiden. Iya itu nanti tadi sebenarnya mau saya tanyakan. Terus karena ada arahan langsung, beliau minta untuk yang hamparan, karena ini food estate kawasan, beliau minta hamparan 30 hektar. Itu yang kemudian menjadi kendala kami untuk mencari lahan. Tahu sendiri kalau daerah pegunungan beda dengan Kalimantan ya, nggak ada hamparan yang 30 hektar. Jadi waktu itu kendala juga bagi kami, salah satunya untuk mendapatkan lahan yang bisa hamparan. Akhirnya alhamdulillah tetap dapat, walaupun waktu itu penuh dengan prahara, kendala lah, salah satu kendalanya. Lalu yang berikutnya adalah SDM jelas. Karena tadi dari awal kita sudah kelihatan banget nih nanti bakal teknologi banget, bakal banyak aplikasi yang harus kita gunakan untuk menerapkan alat-alat itu, maka kendala yang paling utama adalah SDM. Karena waktu kami masuk ke Desa Lamuk, di sana tuh kelompok taninya, saya pribadi dengan Mas Endra lah, dengan PPL teman-teman yang lain, kelompok taninya itu banyak anggotanya yang sudah sepuh-sepuh Mbak Mita, sudah tua-tua. Kami agak kesulitan untuk bisa menerapkan itu di mereka. Itu salah satu kendala selain lahan. Lalu permasalahan lainnya adalah permasalahan yang sangat kompleks, menyamakan persepsi. Karena tadi yang saya sebutkan yang terlibat itu banyak, tidak hanya petani, tidak hanya kami pemerintah, tapi juga ada dari off-taker, ada dari akademisi, ada dari yang lain, dan banyak sekali. Dan untuk menyamakan persepsi kami semua itu kompleks banget permasalahannya waktu itu Mbak Mita. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir ini yang paling penting sebetulnya, kendala modal. Jadi waktu itu ya sempat agak kesulitan untuk bisa meningkatkan kegiatan, mengikuti kegiatan arahan dari pusat itu gimana caranya supaya lah itu nanti salah satu kendala yang kami hadapi di sana Mbak Mita. Seperti itu. Oke, ternyata nih kendalanya juga banyak banget gitu ya. Tapi tetap harus berjalan, tetap harus maju, berjalan. Tetap harus terlihat oke gitu ya. Harus. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala ini kan tadi Mbak Murfi sudah menyampaikan kendala. Nah, upayanya apa aja nih Mas Endra? Ya, terima kasih Mbak Mita. Tadi udah banyak sekali disampaikan oleh Mbak Murfi. Permasalahannya memang kompleks sekali ya Mbak. Tapi seperti tadi disampaikan bahwa program ini kan apapun program dari pemerintah itu kan tujuannya bagus. Ya, kami di lapangan dengan tim, dengan bantuan teman-teman yang
terlibat kayak gitu, baik yang secara pemerintahan maupun tadi off taker itu alhamdulillah kami bisa mengupayakan biar kendala-kendala itu meminimalis kendala-kendala itu. Salah satunya adalah kita waktu itu sering berkoordinasi, Mbak. Kita sering ketemu, kita menyamakan persepsi apa itu food estate, apa itu tujuannya. Kalau ketemu kan katanya tak kenal maka tak sayang itu. Itu makanya kita sering ketemu dulu kayak gitu, kita musyawarah. Bahkan pernah itu saya selaku PPL-nya Lamuk itu kita rapat sama kementerian itu dari pusat sampai malam, Pak. Sampai saya nginep di Desa Lamuk gitu. Nggak pernah pulang, Mbak. itu dalam rangka upaya itu ya, Mbak, upaya untuk persepsi agar kita sama-sama itu. Karena yang penting itu dulu, Mbak. Kendala-kendala apapun, program pemerintah sebesar apapun itu utamanya adalah yang di lapangan itu samakan dulu persepsinya itu. Itu yang pertama. Setelah kita persepsinya sama, terus kita mencoba. Tadi disampaikan oleh Mbak Murfi, kendala salah satu SDM, Mbak. Bener memang itu awal-awal pengurusnya banyak yang ya mohon maaf lah, yang sepuh dan sebagainya. Sedangkan ini program tuntutannya harus supaya aplikasi, ada aplikasi Alsintan, ada aplikasi kemarin tadi ya yang curah hujan kayak gitu, dan aplikasi yang lain. Nah ini dibutuhkan anak-anak muda, Mbak. Makanya kita musyawarah, kita koordinasi, dan alhamdulillah berkat dukungannya semuanya lah yang terlibat itu kita bisa menyelesaikan dengan baik. Artinya ya kita berkoordinasi, pengurusnya mungkin banyak reorganisasi, banyak yang muda-muda gitu. Nah, itu alhamdulillah memudahkan kami di lapangan dan alhamdulillah bisa sukses ya, Mbak. Ya, amin. Berarti ini memang pemahaman persepsi ini dilakukan dengan pendekatan juga gitu ya. Kali ini butuh anak-anak muda juga gitu ya, Mas ya. Iya, Mbak, betul itu. Oke, nah terkait dengan kunjungan presiden nih, ada menterinya juga hadir gitu ya, presidennya juga hadir gitu. Nah ini kenapa sih akhirnya Lamuk sendiri gitu ya dipilih oleh presiden untuk dikunjungi gitu? Apakah karena memang sentra pertaniannya bagus atau memang lahannya yang luas atau kira-kira seperti apa nih? Baik, salah satunya dulu alasan kenapa kemudian Lamuk yang dipilih untuk kegiatan food estate ini adalah karena Lamuk sendiri itu sebetulnya sudah kawasan hortikultura. Jadi di sana petaninya juga sudah mayoritas petani cabai, petani sayuran, dan hampir semua mayoritas petani cabai. Jadi pilihan tepat buat kami saat itu untuk menentukan kenapa kemudian dipilih Desa Lamuk. Terus yang berikutnya, selain karena mayoritas Desa Lamuk itu di sana, karena Lamuk itu termasuk yang waktu itu pilihan kita karena belum terkenal. Nah, Lamuk itu kan ada, selain di Lamuk itu ada Kaliwiro, Lamuk Kaliwiro. Nah kita pikirnya dulu kita tentukan Lamuk supaya Lamuk ini bisa menonjol, bisa meningkat, dari secara kesejahteraan juga bisa meningkat, karena dulu orang-orang jarang lah yang mengenal Lamuk karena ada di dataran paling atas ya, Mbak ya. Mungkin itu Mas Endra bisa menambahkan. Iya, terima kasih pada Mbak Murfi. Tadi ya, Mbak, kenapa salah satu dipilihnya Lamuk, Desa Lamuk untuk program food estate, dan ini termasuk program luar biasa, Mbak. Karena langsung dari Kementerian Pertanian, terus tadi juga sudah disampaikan, ini juga sampai dikunjungi Pak Menteri itu pada tanggal 15 Oktober tahun 2021, terus juga tanggal 14 November tahun 2021, dan puncaknya Pak Presiden tanggal 14 Desember 2021. Itu memang luar biasa, dan ini pengalaman, Mbak. Pengalaman luar biasa bagi kami lah, terutama sebagai penyuluh, mungkin seumur hidup ya. Suatu kebanggaan gitu ya, Mas ya. Iya, suatu kebanggaan, Mbak, bisa foto bareng sama Pak Presiden, bisa ngobrol sama Pak Presiden ya. Mungkin nggak setiap orang bisa punya seperti ini. Iya. Okay. Alhamdulillah itu, dan memang seperti tadi saya nambahi yang dari Mbak Murfi, memang betul. Terus yang Lamuk itu, bahwa Lamuk itu sentra khususnya cabai, Mbak. Cabai dan dulunya bawang putih, makanya salah satu dipilih sebagai
daerah food estate itu. Selain itu juga view-nya bagus Mbak. Itu kan di bawah lereng Gunung Sumbing ya. Mbak Mita udah pernah sana belum? Kebetulan saya sampai pernah sih, tapi kayaknya belum sampai Lamuknya. Oh, iya. Berarti harus main ke Lamuk. Harus ya? main Lamuk Mbak. Nanti di sana bisa lihat view-nya banyak, terus juga mungkin bisa lihat-lihat Ikut panen sih, ikut Pak, panen ya. ya. Boleh Ya. kapan-kapan. Ya soalnya kalau ke lahan itu paling seneng itu kalau panen Mbak. Iya. Kalau panen Nggak itu seneng nanam tapi nggak panen. nanam tapi panen itu Iya. ya, gitu ya. Nanti bisa lihat Itu, view lihat Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, terutama Gunung Sumbing karena memang betul-betul di bawah kaki Gunung Sumbing. 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 Iya, Oke. Gunung Sumbing itu. Di lereng ya, Dek. Iya, di lereng. Lah untuk syarat menjadi food estate sendiri sebenarnya apa aja sih, Mbak? Persyaratan. Itu mungkin karena apakah yang penghasil taninya harus berapa banyak gitu mungkin, atau akhirnya kenapa bisa ditetapkan itu menjadi food estate gitu di Lamuk? Enggak sih, tidak harus seperti itu. Cuma kalau kita melihat dari tujuan daripada food estate ya, kawasan tujuan pemerintah adalah membuat sebuah kawasan sentra hortikultura, sentra cabai, karena tujuannya di sana sebetulnya untuk supaya tadinya harapannya bisa membuat kawasan, katakanlah Desa Lamuk itu sebagai kawasan sentra hortikultura. Jadi semua cabai, semua bawang putih misalnya berasal dari sana. Harapannya dulu seperti itu. Kalau persyaratan tidak ada persyaratan khusus. Harapannya justru bukan syarat, tapi lebih ke harapannya justru dari food estate ini bisa berdampak juga pada desa-desa di sekitarnya. Artinya bukan tentang persyaratan tapi tentang kesiapan lahan dan lain sebagainya. Sama kalau misalnya karena ini food estate kawasan, berarti wilayah itu kalau sudah ditentukan food estate hortikultura ya sudah harus siap untuk ditanami hortikultura. Kalau misalnya di wilayah Lamuk cabe, ya berarti memang harus ditanami cabe, dan di situ menjadi kawasan supaya apa, harapannya nanti ke depan bisa menjaga kestabilan harga juga Mbak Mita. Kalau semuanya bisa diatur, di Lamuk ditanami cabe, di daerah sekitar, desa sekitarnya misalnya Tegalombo ditanami tomat, sayuran yang lain, jadi kawasan, jadi bisa menjaga kestabilan harga juga seperti itu. Jadi syarat khusus sebetulnya tidak ada. Oke, di food estate di Lamuk ada berapa hektar nih, Mbak? Di Lamuk kurang lebih 28 hektar, Mas Endra. Itu satu Lamuk kelompok. sendiri, ya, satu kelompok. Kalau total ya sekitar 3 total untuk itu kan tidak hanya di Lamuk ya Mbak. Jadi untuk food yang estate dikali Kajar, iya, yang dikali Kajar seluruhnya ini berarti? seluruhnya kurang lebih ya hampir mau 100 hektaran lah. Wow. Itu kan ada Kelompok juga dari tani itu. Wonosari. Oh, dari Ya Wonosari. Wonosari kan bawang merah. Oke. Ya, Berarti untuk food estate sendiri pengelolanya ini kelompok tani gitu atau perorangan atau seperti apa nih? Untuk pengelolaan food estate ini lebih ke kelompok tani Mbak. Kelompok tani, khususnya kelompok tani Lamuk sendiri aja kan awal-awalnya itu ada sekitar 5 kelompok tani. Dengan adanya food estate tadi salah satu dampaknya, mungkin saya katakan dampak ya Mbak, itu bertambah ada kelompok wanita tani itu Mbak yang mengelola pengolahan. Ini ada, ini saya bawa contohnya Mbak. Wah, apa itu? Oleh-oleh buat Mbak Mita. Oleh-oleh buat Mbak Mita ya. Ini ada sambel itu sambel bubuk dari KWT, kelompok wanita tani Mukti Rahayu Desa Lamuk, yang dari pemerintah itu difasilitasi bangsal atau rumah pengolahan hasil pertanian itu Mbak. Itu terus ada juga tumbuh kelompok tani di Kertosobo, kelompok tani tunas muda, dan ini kebanyakan anak-anak muda Mbak. Jadi mereka terinspirasi kayak gitu lah. Ini dan masuknya ke kelompok tani biar kita mudah mengorganisasikan kayak gitu, mengkoordinir itu, terus kita juga pelatihan juga mudah kayak gitu, evaluasi juga mudah itu Mbak pelaksanaannya. Untuk lahannya sendiri food estate berarti perorangan atau gimana nih biasanya nih? Kalau lahan itu masing-masing, karena untuk daerah Wonosobo ya Mbak, itu seperti tadi disampaikan oleh Mbak Murfi adalah sebuah kawasan, berarti ini gabungan secara hak milik itu miliknya pribadi, tapi karena ini ada program food estate lah itu kita gabungkan, dalam arti satu kelompok tani ini kawasannya berapa hektar, nanti kelompok tani satunya
berapa hektar itulah itu digabungkan itu. Harapannya biar terjadi kerjasama Mbak, kerjasama yang nanti bisa kita bisa kalau bisa itu kedepannya itu bisa mengatur harga. Nah, kita bareng-bareng jualnya. Kestabilan harga yang tadi disampaikan ya. Iya. Nah untuk sayuran yang di sana apa aja nih? Apakah cabai semua atau ada daun bawang nih? Kemarin kayaknya kalau saya lihat itu yang sama Pak Presiden atau sama Pak Menteri itu daun bawang gitu ya. Ada daun bawang juga tapi tidak termasuk ke program food estate. Kalau yang dimasuk ke dalam program food estate ini tanamannya cabai dengan bawang putih, khususnya difokuskan di situ. Tapi di sana tanamannya banyak, di Lamuk ya ada bawang, ada daun bawang. Tapi untuk kegiatan food estate sendiri ini tadi sudah disampaikan Mas Endra, kita fokuskan di cabai dan bawang putih. Jadi kalau tanamannya banyak di sana Mbak Ada Mita. Kubis juga, mungkin tomat masih ada kubis, gitu ya. Iya. Jadi mereka kan sistemnya tumpang sari. Berbagai jenis ada tapi fokusnya ke Cabai dan juga bawang putih. Bawang gitu. merah. Iya, karena waktu itu saya lihat wah uncangnya itu banyak banget Bagus. dipanen. Iya. Oke, ada juga yang sudah gabung untuk pertanyaannya. Terima kasih, selamat sore. Nanti saya bacakan, nanti saya sampaikan kepada narasumber kita. Tapi Pesona Inspira, saya akan kembali sesaat lagi bersama narasumber. Kita break sejenak, jadi tetap di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Pesona Inspira kembali lagi. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih bersama Mas Endra dan juga Mbak Murphy. Kita masih ngobrol seputar food estate yang ada di Kali Kajar, dinamikanya seperti apa, dan juga pokoknya keren sekali lah ya. Kali Kajar atau Lamuk ini juga menghasilkan banyak sekali jenis sayuran atau pertanian di sana. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, mungkin boleh saya bacakan satu persatu nih ya. Selamat sore Mbak Mita, Radio Pesona FM dan narasumber dari Kecamatan Kali Kajar Wonosobo. Ada Setio, petani desa Selomerto, mau tanya dari kegiatan FE ini ada nggak sih dampak di desa sekitar? Terima kasih. Tadi mungkin sedikit sudah disinggung, tapi mungkin lebih lengkapnya gitu ya. Dampak-dampak seperti apa ya? Perubahan lah ya, dampak atau perubahan yang dirasakan oleh petani, khususnya juga di warga sekitar dengan adanya kegiatan FE ini. Silahkan. Ya, terima kasih kepada tadi penanya siapa Mbak? Mas Setio. Oh, Mas Setio dari Selomerto ya Mbak? Betul. Iya, terima kasih pada Mas Setio dari Selomerto. Tadi bertanya tentang dampak FE untuk desa-desa sekitar ya Mbak. Itu memang ada dampaknya Mbak, dan dampaknya juga luar biasa karena desa-desa di sekitar itu kan jadi tahu tentang pertanian, khususnya di Desa Lamuk gitu, yang banyak positifnya gitulah ya Mbak. Misal saya contohkan desa-desa di sekitar Desa Lamuk itu yang belum tergabung dalam food estate, yang tadinya mungkin kelompok taninya belum aktif kayak gitu. Dan sekarang dengan adanya food estate, mereka itu melihat, oh kalau kelompok taninya aktif nanti bisa berkembang seperti di Desa Lamuk itu. Mungkin saya bisa mencontohkan di wilayahnya Mbak Murphy ya. Mbak Murphy itu di Tegalombo Mbak, yang itu dekat dengan Lamuk. Itu salah satu kemarin juga prestasinya, petaninya juga bagus. Itu ada lomba singkong itu Mbak, juara 1 Kabupaten Wonosobo singkongnya. Mungkin salah satu terinspirasi juga di Desa Lamuk itu ya Mbak. Itu salah satu dampak-dampak, dan dampak-dampak yang lain juga banyaklah. Artinya mereka menjadi lebih aktif mencari bagaimana pertanian yang berkelanjutan gitu, ibaratnya seperti yang dicontohkan di Lamuk gitu Mbak. Oke, artinya ini bisa menginspirasi untuk daerah-daerah yang lain nih yang berdekatan ini untuk bisa ikut bergabung gitu ya. Iya. Nah, salah satu dampak yang ditimbulkan ini juga mungkin meningkatnya keaktifan kelembagaan tani, seperti yang tadi disampaikan juga, yang tadinya nggak aktif akhirnya aktif lagi gitu. Nah, bisa dijelaskan seperti apa keaktifan dari kelembagaan itu nih Mas Indra? Iya. Ya, seperti yang tadi saya katakan Mbak, keaktifan dari kelembagaan ini adalah, misal saya contohkan petani yang dulunya tidak hidup itu ya Mbak, ibaratnya hanya namanya aja, itu dengan adanya food estate itu mereka tergerak. Program-program pemerintah itu kan masuknya nggak ke pribadi, tapi harus lewat kelompok. Lah, manakala kelompok ininya tidak aktif, ya bagaimana mau mendapatkan program-program itu Mbak? Itu yang pertama. Lah, dengan adanya kelompok tani ini aktif, itu kan nanti bisa
kita bisa mendapatkan program, terus kita juga bisa membuat jaringan. Nah itu jaringan sesama kelompok tani itu Mbak. Terus lah ini berpengaruh kepada kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar Desa Lamuk. Mereka jadi lebih aktif. Misal keaktifan itu kan salah satu indikatornya dinilai dari pertemuan kelompok tani itu Mbak. Dari kelompok tani yang tadinya nggak pernah kumpulan kelompok tani, terus sekarang akhirnya jadi pertemuan rutin. Mungkin bisa dibuat selapanan atau mungkin juga bisa dibuat bulanan. Itu Mbak, salah satunya itu. Jadinya aktif itu, yang tadinya tidak hidup akhirnya hidup lagi, gabung lagi, ada pertemuan tadi. Oke, ada pertanyaan juga nih, tapi tidak disebutkan namanya, kenapa sih FE-nya di Desa Lamuk gitu. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga gitu ya. Semoga tadi sudah gabung ini, tadi sudah mendengarkan bahwa pengen mengangkat nama Lamuk juga pengen gitu. Mengangkat nama Lamuk, betul. Walaupun mungkin di Diang ini, di Kejajar ini juga banyak sekali produk-produk pertanian gitu ya, tapi Lamuk ini dipilih untuk kembali menonjolkan bahwa Wonosobo nggak cuma itu aja gitu. Iya betul Mbak Mita. Oke, kemudian dari Kansa di Madurutno, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan petani milenial itu? Petani milenial. Oke, silakan Mbak Murfi. Baik, terima kasih Mbak Mita. Jadi petani milenial mungkin lebih tepatnya, ya kalau pertanyaannya apa sih petani milenial itu? Apa jangan-jangan cuma petani-petani muda saja? Terus kalau petani-petani muda aja, terus yang tua-tua kemana gitu kan? Padahal selama ini yang lebih banyak bertani itu sebetulnya yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua. Baik, petani milenial itu lebih ke tadi sudah sedikit dijelaskan Mas Endra, Mbak Mita, keterkaitan petani muda itu kemarin-kemarin termasuk yang sulit. Artinya mereka untuk tergerak terjun ke pertanian itu agak sulit, karena tadi pertanian itu identik dengan kotor, identik dengan tradisional, mereka tidak mau terjun. Tapi setelah adanya program food estate ini, banyak petani-petani milenial, petani-petani muda yang mau tergerak, mau terjun langsung ke pertanian karena sekarang sudah lebih modern. Jadi mungkin itu karena lebih modern, jadi kita sebutnya dengan petani milenial seperti itu. Mungkin Mas Endra bisa menambahkan. Ya, terima kasih Mbak Murfi. Saya sedikit Mbak Mita menambahkan tentang petani milenial ini. Ini saya katakan juga salah satu dampak dari food estate. Karena apa? Ini memang sudah terbukti. Contohnya di Desa Lamuk kemarin, yang kegiatan food estate ini kita didukung dengan petani muda yang dia bisa mengoperasikan teknologi. Saya contohkan Mas Ervin dari Poktan Maju Rahayu Desa Lamuk. Beliau juga alhamdulillah kemarin terpilih menjadi petani milenial di Kabupaten Wonosobo itu Mbak. Ya, beliau yang salah satu mengoperasikan alat sensor yang kerjasama antara tadi disampaikan Mbak Murfi dari UGM sama dari Kemeninfo, dari pusat itu Mbak, yang mengoperasikan beliau. Dan beliau memang benar-benar masih muda Mbak, umurnya masih di bawah 30 tahun ya. Tapi semangat untuk bertani itu semangatnya tinggi, dan bertani yang memakai teknologi itu salah satu dampak dan ya contoh lah dari petani milenial. Oke, ternyata ini memang memunculkan semangat yang jiwa muda-muda juga gitu ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan sore Kak Mita mau tanya nih, tanaman apa aja yang ditanam di food estate di Kalikajar atau di mana nih pokoknya? Oh ya, dari Teguh, Kecamatan Kalikajar. Ini tadi udah dijawab sama Mbak Murfi sebenarnya ya Mbak ya? Iya, difokuskan di tanaman cabai sama bawang putih. Walaupun sebetulnya di sana di Lamuk tanamannya banyak sekali ya, tadi yang sebut Mbak Mita juga ada bawang daun, loncang itu, ada tomat juga ada jagung manis, artinya banyak sekali yang ditanam sana. Tapi untuk kegiatan food estate ini kita fokuskan di cabai dan bawang putih. Seperti itu. Barangkali tidak menutup kemungkinan Mbak Mita nanti besoknya bisa berkembang ke komoditas yang lainnya. Ada lagi pertanyaan dari Nisa nih. Peran kelembagaan tani sendiri dalam kegiatan FE apa aja? Peran kelembagaan kelompok tani dalam food estate. Jadi tadi sudah sedikit disinggung oleh Mas Endra tentang peran kelompok tani. Betul bahwa
program-program dari pemerintah itu turun tidak langsung ke petani, Mbak Mita, pasti melalui kelompok tani. Artinya peran kelompok tani di sini adalah sebagai menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh petani, sarana produksi. Jadi ketika bantuan itu datang lewat kelompok tani, baru nanti dibagikan ke semua anggota kelompok tani. Di samping itu juga sebagai wadah tempat untuk belajar para anggota kelompok tani dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Seperti itu. Juga selain itu sebagai tempat sarana informasi, Mbak Mita. Jadi kayak kami pendamping ini kita tidak door to door dari rumah ke rumah, tidak dari petani ke petani, tapi kita melalui kelompok tani. Maka kelembagaan kelompok tani ini sangat penting perannya dalam pengembangan di pertanian, Mbak Mita. Selain yang tadi ada sarana informasi, ada penyedia fasilitas juga sebagai wadah tempat belajar, seperti itu. Oke, nah kalau tanggapan petani milenial terhadap kegiatan FE sendiri tadi yang disampaikan Mas Indra nih juga banyak gitu ya Mas ya, bahwa tanggapannya positif gitu, dan tadi juga semangatnya luar biasa. Di bawah 30 tahun sudah ada kayak yang kerjasama tadi curah hujan itu mungkin salah satunya teknologi yang semacam itu. Semoga pertanyaannya terjawab. Dan terakhir nih, karena kita sudah mulai menuju ke udah hampir habis gitu waktunya, nggak kerasa ya Mas. Oke, tindak lanjut yang diharapkan dari kegiatan food estate sendiri seperti apa? Oke. Tindak lanjut dari kegiatan food estate ini, harapannya ya, lebih ke harapan program-program kegiatan food estate di Desa Lamuk, harapan kita tetap berjalan, tindak lanjut tetap berjalan, karena walau bagaimanapun dampak positifnya lebih banyak, Mbak Mita, dibanding dampak negatifnya. Dan harapan kami atau harapan kita semua, Mbak Mita, dari kegiatan FE ini dapat menumbuhkan kemandirian untuk masyarakat petani. Saat masyarakat petani sudah lebih mandiri, maka arahnya pada pertanian berkelanjutan yang ramah dan yang ramah lingkungan. Jadi tindak lanjut dari kegiatan FE ini harapan kami tentu mengarah pada kesejahteraan masyarakat petani di Desa Lamuk khususnya, dan semua di masyarakat Kecamatan Kalikajar pada umumnya, juga di Kabupaten Wonosobo. Seperti itu, Mas Endra bisa menambahkan. Ya, terima kasih pada Mbak Murfi, Mbak Mita. Mungkin saya sedikit menambahkan harapan kami ke food estate ini bisa berjalan lebih baik, karena seperti tadi disampaikan bahwa ini manfaatnya banyak sekali, Mbak, untuk food estate khususnya di Desa Lamuk atau mungkin di Kecamatan Kalikajar lah, karena tadi disampaikan sebenarnya desa satu lagi, Desa Wonosari juga kemarin dapat food estate, tapi untuk komoditas bawang merah. Nah, dengan adanya food estate ini, selain tadi sudah manfaatnya dampaknya sudah disampaikan banyak sekali. Kembali lagi bahwa program pemerintah itu apapun itu adalah tujuannya baik, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu, Pak. Walaupun ya mungkin lah yang namanya program itu tidak ada yang sempurna ya, Mbak. Itu kan mungkin ada sedikit kekurangan dan sebagainya, ya itu dinamika. Makanya pada pertemuan sore ini kan dinamika kelompok tani dalam kegiatan food estate gitu, Mbak. Artinya kita juga akui lah tidak ada yang sempurna itu ya, Mbak. Masih ada mungkin kekurangannya di sana sini, terus kemudian juga ada kelebihannya, dan kita alhamdulillah untuk khususnya ruang lingkup di Desa Lamuk, Desa Wonosari, di Kecamatan Kalikajar itu alhamdulillah ya dampaknya positif, baik, dan semoga nanti berkembang lagi menjadi lebih baik. Ini juga untuk kepentingan, salah satunya untuk kepentingan kesejahteraan petani itu, Mbak. Oke, nah tadi ternyata ada dinamika karena ya gimana ya, tidak ada yang sempurna di dunia gitu ya Mas. Iya betul. Iya, jadi terkait dengan tema kita kali ini adalah dinamika kelompok tani dalam kegiatan food estate di Kecamatan Kalikajar, karena tadi juga sudah banyak sekali yang kita bahas, dan kita menuju ke penghujung acara. Ini closing statement nih, saatnya closing statement dari masing-masing narasumber. Kita persilahkan dari siapa dulu? Silahkan terkait dengan tema kita hari ini, dinamika kelompok tani dalam kegiatan food estate di Kecamatan Kalikajar. Mungkin dari saya ya, Mbak. Mungkin dari saya bahwa food estate ini melahirkan generasi petani milenial.
Singkat pada jelas. Jadi food estate ini adalah melahirkan generasi petani milenial. Yang tadi tanya-tanya petani milenial lah ini udah pada gabung gitu ya. Iya, betul. Oke, dari Mbak Murfi silahkan. Baik, sedikit saja tapi juga agak sedikit banyak. Seperti tindak lanjut dari kegiatan FE, closing statement saya, akhir dari sebuah pertanian bukan hanya sekedar membuat tanaman menjadi tumbuh, Mbak Mita, tetapi menjaga kehidupan. Wih, ini keren-keren sekali closing statementnya ya. Banyak kata-kata atau quotes gitu. Jadi memang tidak hanya sekedar tumbuh tapi menjaga kehidupan. Keren sekali. Dan itu dia dinamika kelompok tani dalam kegiatan food estate di Kecamatan Kalikajer. Terima kasih Mas Indra Subiarso selaku penyuluh pertanian terampil BPP Kalikajer. Ya, sama-sama. Mbak Murfi Dwini AMD selaku penyuluh pertanian terampil BPP Kalikajer juga terima kasih dan Terima sukses kasih selalu juga. pastinya untuk pertanian di Kalikajar, apalagi untuk food estate-nya semoga semakin berkembang lagi. Amin. Semakin Terima sukses. kasih, Mbak Oke. Mita. Dan demikian Rumpun Padi, Rumpi untuk pangan pertanian perikanan Indonesia edisi hari ini pesanan Inspira. Selamat sore, terima kasih untuk yang sudah gabung, yang sudah tanya di WA. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Mita dan narasumber pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.